baunya bener-bener kemana-mana. Hangat banget teman-teman. Oke. Ya, mungkin aku bakalan tetap nunggu di dalam tenda teman-teman. Dan lupa di sini. Sini udah ada makam korban tragedi 18 Februari 2021 Sampit. Kita udah berada di pintu gerbang makam massalnya teman-teman. Udah dengar suara ya, ada suara ya. Gue dengar suara. Nggak tahu gue ketang kamera apa enggak. Tolong dong, kayak maksudnya suara darah yang masih keluar di leher itu jangan diperdengarkan ke gua gitu. Kalau mau muncul aja. Muncul aja. Gua barusan bener-bener keliat.
Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back The Scarer. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, ini spesial. Aku jauh-jauh ke Kalteng dan menginap di area sekitar makam massal tragedi Sampit. Nah, jadi makamnya itu ada di belakang aku, sekitar 30 meter, 30-20 meteran gitulah. Dan ini aku masuk sedikit ke bagian belakang ini teman-teman, ke belakang makam. Kenapa aku tidak memilih memasang tendanya di area makam teman-teman? Karena yang pertama teman-teman, takutnya nanti ketika video diupload itu ada beberapa pihak-pihak tertentu yang ngerasa keberatan, ngerasa mungkin tidak pantas atau segala macamnya teman-teman. Ya seperti itulah. Dan juga teman-teman, ini di area makam masih ada teman-teman yang lain kayak Bu Cintipi, kayak Bang Brew, kayak Bang Bewok, itu lagi ngonten, mereka lagi explore teman-teman. Jadi kalau aku masang tenda di sana tadinya, nah dikhawatirkannya itu mengganggu ketika mereka ngonten. Jadi kayak yaudah nggak apa-apa, gue masuk ke belakang makam aja lah, sedikit kan ada bagian hutannya, gue masuk aja lah, kalian ya bisa ngonten di sana gitu loh. Nah jadi aku memasang tenda di bagian sini teman-teman. Makamnya di belakang situ sekitar 20-30 meteran. Mungkin nanti kalau di belakang ada cahaya atau senter atau apa yang tembus ke sini, itu berarti kalau nggak ya Bang Brew atau Bu Cintipi itu lagi explore teman-teman. Nah, dan itu tadi dikhawatirkannya ada pihak-pihak tertentu yang ngerasa keberatan, yang ngerasa nggak suka ketika aku memasang tenda di atas makam, atau ada pihak keluarga yang ngerasa keberatan teman-teman. Jadi aku mikir kayak aku keluar aja deh dari area makam gitu, tapi masih di area makam gitu loh, istilahnya masih di ruang lingkup area makam massal teman-teman ya. Nah jadi malam ini rencananya aku bakalan menginap di sini teman-teman, dan yang lain juga rencananya itu abis explore tengah malam itu mereka nunggu sampai pagi di warung kopi di luar. Ada yang tidur di mobil, kayaknya seperti itu teman-teman. Mereka nunggu sampai pagi dan katanya masih pengen ngonten di siang hari gitu loh. Jadi kita nginep, ya udah gue nginep di tenda aja deh, gue sekalian ngonten aja deh di sini gitu loh. Dan di sini itu teman-teman, ini rasanya atmosfer dari makam massalnya itu masih berasa banget sampai sini. Gue ketika memasuki makamnya aja, jalannya nih, memasuki menuju makamnya, di jalannya aja gue berasa kayak apa ya, hawanya tuh beda teman-teman. Hawanya tuh beda kayak apa ya, merasa kayak nggak nyaman aja, bawaan diri kita tuh kayak nggak nyaman, kayak gelisah. Ya mungkin ada perbenturan energi kali ya teman-teman, karena orang-orang yang bermakam di sana itu ratusan, hampir 1000 orang yang dimakam di sana teman-teman. Dan bahkan yang dikuburin di sana itu hampir semuanya nggak utuh, nggak ada kepala, jadi cuman badan yang dikuburin di sana. Ada yang entah kakinya hilang, ada yang entah tangannya hilang. Jadi ya namanya korban perang teman-teman. Jadi hampir semua itu nggak utuh. Dan apalagi ketika perang Sampit itu orang Dayak benar-benar melakukan ritual menganyau. Menganyau itu teman-teman istilahnya memburu kepala, seperti itu. Jadi hampir semua mayat yang dikuburin di sana itu nggak ada kepalanya. Kepalanya dibawa mereka masing-masing ke desa-desa mereka ketika mereka pulang setelah berperang. Jadi kita bisa bayangin lah, lubang besar yang digali sama ekskavator, dan mayat yang di sana dikubur secara ditimbun teman-teman, bukan satu-satu ya. Dan itu pun nggak tahu gue entah dikapanin. Gue sempat lihat videonya itu kayak sebagian ada yang nggak dikapanin, yang nggak dimandiin, pokoknya udah langsung aja gitu, terus dikuburin. Jadi mayatnya itu ditumpuk dikuburin gitu loh. Ya kalian bisa bayangin lah kesedihan mereka gitu loh. Rasa gue barusan dengar suara
kayak ada orang teriak. Tapi gue ngerasa kayak bukan suara Bucin TV atau Bang Breo gitu loh. Suaranya mirip perempuan. Nah, jadi kita bisa bayangin lah energi kesedihan mereka, kegelisahan mereka, ketakutan mereka, kekhawatiran mereka jadi satu gitu loh. Ya, apalagi bagi orang-orang yang punya indera keenam pasti lihat di sana. Ya, berkeliuran. Karena kadang tuh teman-teman orang yang udah meninggal dengan apa ya? Dengan suatu fenomena yang meninggalkan kesedihan, kayak orang ketabrak, kayak orang ya bundir atau apapun seperti itu biasanya semacam kayak roh-roh korin mereka itu berkeliaran di sana, masih kayak gelisah, masih bolak-balik, lari-lari gitu loh. Jadi di sana itu ya bisa kita bayangin lah, energinya itu bener-bener berasa banget. Apalagi di sana itu teman-teman hampir ribuan yang ditumpuk gitu loh. Bahkan sampai ke sini ya aku berasa kayak masih 20-30 meteran, kayak masih berasa nggak nyaman, nggak tahu kenapa ya, padahal gue nggak ada pikiran, nggak ada apa, masih berasa nggak nyaman. Bahkan gue kayak ngerasa apa ya, kadang merinding gitu loh. Sampai di sini masih berasa nggak enak banget teman-teman. Jadi malam ini teman-teman aku bakalan mutusin untuk menginap di sini dengan perbakalan seadanya ya. Aku nggak bakalan masak atau apapun malam ini, karena ini kondisinya juga kita perjalanan panjang banget teman-teman, hampir 12 jam ya. Aku dari rumahku Banjarmasin, Palangkaraya, ke Sampit gitu loh. Hampir 12 jam kita di perjalanan, dan aku nggak mungkin bawa perlengkapan yang banyak-banyak banget, apalagi untuk perlengkapan masak gitu loh. Jadi aku udah bawa teman-teman ya nasi bungkus, tadi aku bawa nasi padang ya, bawa kopi juga, kopi instan doang, tadi sempat ngopi juga. Dan sisanya aku bakalan coba menunggu aktivitas-aktivitas mungkin eksistensi apapun yang ketangkep di sini nantinya teman-teman. Aku menginap sendirian di sini, sedangkan yang lain itu di luar. Dan ya, mungkin setelah mereka selesai ngonten nanti explore, karena mereka explore cuma sebentar doang teman-teman, masuk, mengitari, ngerekam, udah selesai. Paling satu orang tuh sekitar 1 jam gitu loh. Jadi di tengah malam nanti gue bakalan bener-bener sendiri di area makam massal ini teman-teman. Oke. Oke teman-teman, jadi waktunya makan, dan kali ini makan seadanya aja. Aku cuman bawa nasi padang ke sini teman-teman, karena mengingat perjalanan yang cukup berat teman-teman, cukup panjang. Jadi aku bawa makanan yang sekiranya gampang untuk dibawa aja teman-teman ya. Waktunya makan teman-teman, makan seadanya lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman rendang daging nih sama telur balado teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi beginilah suasananya teman-teman. Sebenarnya dari tadi ini kondisinya gerimis, agak gerimis ya teman-teman ya. Bahkan sore tadi ketika kita baru-baru nyampe itu hujan teman-teman. Sejauh ini ya teman-teman, ini sekitar jam berapa sih?
Ini sekitar jam 11 lewat teman-teman. Sebenarnya suasana di sini tuh aku belum ngedapetin apapun. Cuman apa ya? Berasa nggak nyaman. Kayak apa ya? Bawaan hati kita tuh kayak gelisah gitu loh. Tapi nggak ada, kita nggak ada pikiran gitu, nggak ada masalah atau gimana. Dan kalau dibilang kayak berasa takut juga, gue sebenarnya emang di awal tadi agak-agak takut ya teman-teman ketika pasang tenda apa segala macem. Tapi udah pasang tenda, nyebat di sini gitu, berasa nyaman aja, berasa kayak udah gue biasa aja kayak di hutan pada umumnya. Gue berasa nyaman, tapi suasana hati tuh kayak nggak nyaman. Kita tahu nggak, kayak lagi tertekan gitu loh. Oke, jadi gue bakalan abisin makanan gue, dan mungkin nanti malam gue bakalan keluar dulu untuk bikin konten explore teman-teman, mengeksplor area makam-makamnya. Seperti itu, baru nanti balik lagi ke sini dan beraktivitas bakar dupa dan pasang night vision di sini teman-teman. Cukup berasa nggak nyaman, gue nggak tahu apakah karena suasana kuburan atau kayak gimana, nggak tahu. Gue habisin makanan dulu teman-teman. Energinya bener-bener kayak gak nyaman lah pokoknya teman-teman. Dan di sini aku bakalan bakar dupa. Ini ada banyak dupa teman-teman. Ada dupa hitam, dupa Cina, ada dupa bau kemenyan putih, ada dupa bau-bau bunga, bau-bau melati, dan segala macam teman-teman. Dan jumlahnya sekitar 50 sampai 100 tusuk gitu teman-teman. Aku bakalan bakar ini dan mengelilingi tenda teman-teman, karena semoga ada eksistensi yang berbenturan di sini, ada satu eksistensi yang bermunculan. Karena apa ya, suasananya tuh berasa bener-bener gak enak teman-teman di sini. Aku bakalan langsung bakar teman-teman. Bener-bener gak ada lagi orang di sekitar makam teman-teman. Bahkan aku juga sempat bikin konten explore tadi, dan bener-bener udah sepi. Aku yang terakhir bikin konten teman-teman, mereka udah pada nongkrong, pada makan tadi di warung kopi. Jadi kuasa sekarang ini bener-bener kayak gak ada lagi teman-teman mereka bikin konten di area makam. Bener-bener cuman aku sendiri di sekitar sini teman-teman. Berasa banget atmosfernya tuh gak nyaman banget di sini teman-teman, gak nyaman banget. Apalagi ketika aku bakar dupa malam-malam ya. Oke, semua dupa aku rasa udah menyala. Ini sekitar 50 sampai 100 dupa udah menyala teman-teman di makam masal tragedi Sampit. Hadir, hadir yang masih penasaran, hadir yang masih bersedih, hadir yang masih penasaran di sini, hadir yang masih gelisah, hadir yang masih kebingungan di sini, hadir yang masih bergentayangan di sini. Hadir kalian yang masih gelisah, yang masih bingung, yang masih bergentayangan di makam ini. Hadir. Hadir ribuan orang yang ada di makam sini. Hadir. 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 Oke, jadi semua dupa bakalan aku taruh ke
bagian tenda teman-teman. Baunya udah nyengat kemana-mana teman-teman, dan aku kayaknya bakalan langsung masuk ke dalam tenda dan mengawasi di sekitar tenda teman-teman. Baunya bener-bener kemana-mana. Nyengat banget teman-teman. Oke. Ini nggak lama teman-teman, abis aku bakar dupa, ada suatu fenomena yang cukup aneh. Aku mendengar kayak suara-suara keributan. Nggak tahu, entah kayak suara orang ribut berantem, orang ribut happy-happy, atau gimana ya. Cuman aku sempat keluar dari tenda kayak gini untuk ngedengerin lebih jelas ini suara apa gitu loh. Karena bener-bener terdengar kayak suara kerumunan orang yang lagi ribut-ribut. Namun aku nggak bisa mastiin ya, ini suara dari eksistensi, suara dari makam kah, suara dari mana. Aku nggak bisa mastiin karena aku juga masih mikir di luar itu tadi, di sekitaran luar itu ada beberapa warung jablay teman-teman sebutannya di sini. Jadi warung jablay itu warung kopi pangku gitulah, warung remang-remang kayak gitulah teman-teman, yang dimana penjualnya tuh cewek-cewek seksi ya, dan pengunjungnya juga kaum laki-laki, dan kadang itu penuh, bahkan banyak laki-laki di sana. Ya mungkin suara dari sana, gema dari luar yang masuk ke sini gue denger atau gimana, gue nggak tahu ya, nggak bisa mastiin karena gue masih ngedengerin lebih jelas ini suara apa gitu, suara orang seneng-seneng kah, happy-happy kah. Karena di warung jablay itu kadang teman-teman laki-lakinya bisa sampai 10-20 orang yang benar-benar lagi asik gitu loh. Jadi kayak terkadang kayak mirip suara orang pada rusuh ribut, terkadang kayak mungkin gue masih ngedengerin, takutnya suara orang karaoke kah di situ, orang lagi seneng-seneng kah. Makanya nggak bisa mastiin nih. Cukup aneh, nggak lama banget abis gue bakar dupa, gue ngerasa aneh karena nggak lama abis bakar dupa ada suara beginian gitu. Nggak tahu ketangkap sama kamera atau enggak, cuman di telinga gue itu kedengeran kayak gema ramai orang. Ya, sekali lagi gue nggak bisa mastiin ini suara apa teman-teman, cuman ini cukup jelas di telinga gue, cukup jelas gitu loh. Ya mungkin aku bakalan tetap nunggu di dalam tenda teman-teman, dan dupa di sini itu ngepul banget. Bakalan tetap nunggu di dalam tenda teman-teman. Dan dupa bakalan tetap nunggu di dalam tenda teman-teman. Dan dupa di sini itu ngepul banget. Dupa-dupa kita ngepul banget teman-teman. Di sini juga masih nyala, ngepul banget, bahkan asapnya kalian lihat. Ini asapnya nyebar banget teman-teman.
Nyebar banget. Dan nantinya aku bakalan pasang night vision ya teman-teman. Mungkin setelah aku udah ngerasa kelelahan untuk mantau area sekitar, dan bakalan digantikan sama night vision yang bakalan mantau area di sekitar tenda teman-teman. Oke, aku bakalan mengawasi di dalam tenda. Oke teman-teman, jadi ini udah lumayan cukup malam teman-teman. Dupa-dupa di luar juga udah terbakar habis. Dan aku lumayan kelelahan teman-teman karena di jalan cukup panjang. Di luar aku udah pasang night vision teman-teman. Ya, kondisinya seperti ini di dalam tenda, dalam keadaan sendirian. Mungkin nanti ketika aku tidur teman-teman, aku istirahat untuk 30 menit atau seperti apa, aku bakalan tetap set alarm, pasang alarm, dan beberapa kali bakalan coba bangun, cek di luar teman-teman, dan pindah-pindah night vision teman-teman ya. Ya, sejauh ini seperti inilah dalam tenda teman-teman. Cuaca di luar agak gerimis seperti itu. Dan aku bakalan sambil menunggu, sambil mengawasi dari dalam tenda teman-teman. Ini cukup aneh teman-teman. Ada bau yang gak enak banget. Bau gak enak banget teman-teman. Nyengat. Aku pikir bau-bau dari perlengkapanku ya. Baru bau-bau dari alas atau sleeping bagku yang mungkin sempat kehujanan atau gimana, terus kayak bau-bau apa ya. Ternyata enggak, bukan dari perlengkapanku, dan ini bau banget dari aku bangun tidur tadi. Kayak apa ya, kayak bau amis-amis apek gitu loh. Dan tadi aku mikirnya apa ini bau dari perlengkapanku ya, kebasahan atau kayak gimana. Terus sempat masuk dalam tas, ternyata enggak, bukan perlengkapan gua, kayak enggak bau seperti ini. Ini bau banget, bau gak enak banget teman-teman, kayak bau amis-amis apek